Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan data dengan benar. Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Faktor apa sajakah yang mempengaruhi laju reaksi? Baiklah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. 1. Konsentrasi. Semakin besar konsentrasi suatu zat, maka laju reaksi akan semakin cepat. 2. Luas permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan bidang sentuh suatu zat, semakin cepat atau semakin besar laju reaksi. Serbuk lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan kepingan atau padatan. 3. Suhu. Semakin tinggi suhu reaksi, maka semakin cepat terjadinya laju reaksi. 4. Katalis. Katalis adalah zat yang dapat memperbesar laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Katalis mempercepat reaksi dengan cara menurunkan harga EA. Katalis peristiwa peningkatan laju reaksi sebagai akibat penambahan suatu katalis. Meskipun katalis menurunkan energi aktivasi reaksi, tetapi tidak mempengaruhi perbedaan energi antara produk dan reaksi. Dengan kata lain, penggunaan katalis tidak akan mengubah entalpi reaksi. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya laju reaksi, mari kita memperhatikan simulasi percobaan sederhana berikut ini. Baiklah, selamat mengamati simulasi praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor pertama yaitu konsentrasi terhadap laju reaksi. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena semakin banyaknya partikel memungkinkan lebih banyaknya terjadinya tumbukan. Pernahkah kamu melihat jalanan yang padat dan jalanan yang lenggang? Manakah yang lebih memungkinkan terjadinya tabrakan? Kamu dapat mengetahui jawabannya setelah simulasi berikut. Adapun prosedur percobaan sebagai berikut. 1. Siapkan 2 tabung reaksi yang berisi larutan HCl 0,5M dan 2M sebanyak 2 ml. 2. Siapkan larutan Mg atau magnesium sebagai zat yang akan terlarut. 3. Kemudian teteskan larutan Mg sebanyak 4 tetes secara bersamaan ke dalam tabung reaksi. 4. Lalu amati proses tersebut dan catat perbedaan waktunya. Tabung 1 berisi larutan HCl 0,5M sebanyak 2 ml dan tabung 2 berisi larutan HCl 2M sebanyak 2 ml. Terdapat perbedaan waktu terlarut antara dua tabung tersebut. Dari simulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin besar pula energi tumbukan yang terjadi antar partikel. Faktor kedua yaitu luas permukaan terhadap laju reaksi. Pernahkah kamu melarutkan tablet atau serbuk vitamin C? Manakah yang lebih cepat terlarut, padatan, atau serbuk? Kamu dapat mengetahui jawabannya setelah simulasi berikut. Adapun prosedur percobaannya sebagai berikut. 1. Siapkan 2 gelas, lalu masukkan 20 ml air ke dalam masing-masing gelas. 2. Siapkan 2 tablet vitamin C. 1 tablet dibiarkan utuh dan 1 tablet lainnya digerus hingga menjadi serbuk. 3. Kemudian masukkan secara bersamaan tablet vitamin C utuh dan serbuk ke dalam masing-masing gelas. 4. Lalu amati proses pelarutan vitamin C tersebut dan perbedaan waktunya. Tabung A berisi 20 ml air dengan tablet vitamin C dan tabung B berisi 20 ml air dengan serbuk vitamin C. Terdapat perbedaan waktu terlarutnya. Didapatkan kesimpulan luas permukaan molekul ataupun partikel reaktan sangat mempengaruhi kecepatan reaksi. Bila kedua reaktan memiliki permukaan partikel yang luas, gesekan antar partikel yang bergerak akan lebih sering terjadi. Hal ini menyebabkan reaksi berlangsung menjadi lebih cepat. Faktor yang mempengaruhi ketiga yaitu suhu. Pernahkah kamu membuat teh panas? Mengapa gula pasir menjadi cepat larut di dalam air panas? Kamu dapat mengetahui jawabannya setelah simulasi berikut. Adapun prosedur percobaan sebagai berikut. 1.
Siapkan 2 tabung reaksi yang berisi air panas dan air dingin. 2. Kemudian siapkan pula 2 sendok yang berisi gula pasir. 3. Setelah itu, gula pasir yang terdapat pada masing-masing sendok dimasukkan ke dalam tabung reaksi secara bersamaan. 4. Aduk hingga larut, kemudian amati perbedaan waktu terlarutnya. Gelas 1 berisi air dingin yang akan dilarutkan gula pasir dan gelas 2 berisi air panas yang akan dilarutkan gula pasir. Terdapat perbedaan waktu terlarutnya. Didapatkan kesimpulan, suhu sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Suhu berbanding terbalik terhadap laju reaksi. Semakin tinggi suhu, maka reaksi akan berjalan semakin cepat. Peningkatan suhu dalam sebuah reaksi akan mengakibatkan partikel-partikel terlarut semakin aktif dan tumbukan akan semakin sering terjadi. Faktor yang mempengaruhi terakhir adalah katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi, tetapi pada akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Dapat dilihat pada simulasi, tabung 1 merupakan reaksi dengan menggunakan katalis dan tabung 2 merupakan reaksi tanpa menggunakan katalis. Terdapat perbedaan waktu terlarutnya. Maka dari itu didapatkan kesimpulan, katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Umumnya katalis dapat meningkatkan laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal di dalam reaksi. Jadi, yang dapat ditarik sebagai kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Terima kasih atas waktunya. See you the next video. Selamat berjumpa di video pembelajaran-pembelajaran lainnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua.